Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, Sobat Mikroskop. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara melakukan kalibrasi mikroskop. Kita akan menggunakan kameranya di sini, kamera mikroskop Dinolight, ya. Nantinya video kalibrasi ini akan digunakan atau bisa dipakai untuk melakukan kalibrasi untuk Dino Eye-nya itu kamera mikroskop yang berbentuk eyepiece dan juga mikroskopnya seperti ini, Dino Light. Kemudian saya juga nanti akan menjelaskan langkah-langkah dan berikut informasi terkait kalibrasinya itu sendiri. Jadi sambil melakukan proses kalibrasi, kita juga akan belajar apa saja sih yang harus kita lakukan saat melakukan proses kalibrasi. Jadi sebelum kita memulai proses kalibrasi, kita siapkan dulu alat-alatnya. Di antaranya itu adalah kalibrator atau penggaris mini ya. Nah, seperti ini. Kalau ini kodenya CS41. Jadi setiap mikroskop Dinolight kalibratornya itu beda-beda ya. Ada CS40, CS41, tapi sama aja kurang lebih caranya. Nanti ada dua jenis kalibrasi yang otomatis dan manual. Nanti kita bakalan jelasin. Jangan lupa siapin juga buku petunjuk untuk proses kalibrasinya. Jadi kalian juga bisa sambil baca-baca di buku petunjuk tersebut. Buat kalian yang belum punya buku petunjuknya, nanti bisa kami email ke kalian. Langsung aja kita mulai proses kalibrasinya. Langsung saja. Jadi proses kalibrasi itu kita menggunakan kalibrator yang tadi sudah saya kasih lihat gambarnya. Karena ini mikroskop yang mau dikalibrasi itu adalah mikroskop merek Dinolight, jadi software bawaannya adalah Dino Capture 2.0. Software ini ada atau didapat bersamaan dengan pembelian unit mikroskopnya. Biasanya ada CD-nya disertakan di dalam dusnya. Oke, langsung saja. Untuk menu yang ada di software ini kalian bisa baca di buku petunjuknya. Nah, tapi kalau kalian arahin kursor ke menu-menu ini, itu udah ada keterangannya. Kalian coba-coba aja sendiri, nanti kalian akan tahu sendiri fungsinya apa. Tapi kalau kalian masih bingung juga, ya kalian boleh tanya di komentar nanti ya. Nanti kita akan bantu jawab. Oke, kita juga butuh kertas putih. Nah, untuk background mikroskop kalian, kalau warnanya hitam, kita butuh bantuan kertas putih. Kenapa kertas putih? Karena penggarisnya ini berwarna hitam agar ada kontras ya, ada perbedaan warna. Calibration targetnya kita tempatkan di bawah mikroskop, kita arahkan mikroskopnya ke calibration targetnya. Nah, sampai fokus ke objeknya, objek yang ingin kita ukur ya. Jadi kalibrasi itu kalau secara terminologi itu adalah proses pencocokan antara software pengukuran atau aplikasi pengukuran dengan aktual keadaan yang sebenarnya dari alat tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya itu, misalnya di softwarenya itu kalian mengukur hasilnya itu 1 cm. Nah, itu hasil pengukuran realnya itu juga harus 1 cm. Nah, gimana cara membuktikan bahwa hasil pengukuran dari software itu benar-benar 1 cm? Ya kita melakukan pengukuran dari software yang kita ukur adalah penggaris atau mikrometer atau kalibrator standar atau standar scale. Banyak istilahnya. Yang jelas ada juga yang menyebutnya penggaris mini. Kita ukur. Di sini kan ada menu line, di mana kita memungkinkan melakukan pengukuran. Contohnya, aku tarik garis ya, sembarang aja. Seperti ini, klik lepaskan. Hasil pengukuran dari software itu, di sini tertera 914.553 mikron. Perlu diketahui juga, sebaiknya pada saat proses membandingkan atau melakukan kalibrasi, sebaiknya kita rubah dulu. Satuannya kita buat sama. Kalau kalibratornya itu pakai milimeter, ya kita rubah saja ke milimeter. Ada di sini menunya untuk merubah. Di sini 0,915 mm. Ini sembarang ya, ini sembarang. Kalau kalian mau detail, kita tarik aja di sini. Garis ketemu garis ya. Garis bebas, garisnya bebas yang mana saja. Kebetulan ini saya pengennya di sini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya saya geser ke bawah ya, biar kelihatan. 1,007 mm. Jadi tingkat ketelitiannya itu sampai 3 digit di belakang koma. 1,007. Jadi dia bisa mengukur hingga 3 digit di belakang koma. 0,001.
milimeter dia bisa ukur. Di sini sama persis hasil pengukuran dari software dan hasil pengukuran dari manual, secara manual, yaitu kalibrator atau standar scale. Bagaimana jika hasilnya tuh nggak sama? Berarti pengukurannya dari software itu ngaco atau tidak valid. Lalu bagaimana cara memperbaikinya atau melakukan adjustment atau penyesuaian? Ya caranya kita lakukan kalibrasi. Kita kalibrasi dulu untuk mengetahui tingkat selisihnya ya, atau besaran selisihnya antara pengukuran software dan manual. Baru nanti proses selanjutnya adalah penyesuaian atau adjustment, seperti itu. Nah, kali ini kita fokus membahas untuk kalibrasinya saja dulu. Oke, langsung saja balik lagi ke tutorial kalibrasi. Tutorial kalibrasi di mikroskop Rhino-Lite tadi sempat saya sebutkan di awal, ada dua cara, yaitu dengan cara sah atau yang umum kita gunakan, yaitu mengukur setiap bar atau berbentuk penggaris seperti ini. Nah, ada juga yang secara auto kalibrasi. Auto kalibrasi itu di sini saya geser ya. Nah, ini ada tulisan auto calibration. Kalian teman-teman bisa lihat di sini ada barcode ya, barcode. Sorry, ini sebenarnya QR code bukan barcode. QR code. Kita hapus aja yang tadi. Ini bisa dihapus, tinggal klik delete. Ini arahkan kursornya terus klik delete. Syaratnya ketika kita memulai kalibrasi, fokus. Jadi objek yang dituju atau calibration targetnya itu harus fokus dulu. Kalau di software Dino Capture 2.0, di sini ada garis putih yang naik turun ya. Itu sebenarnya salah satu indikator sudah fokus atau belum. Kalau dia tinggi garis putihnya itu sampai kisarannya di sini, dia itu sudah fokus. Tapi kalau cuma segini ya, dia belum fokus. Atau kalian lihat secara visual aja lah, kalau ngeblur berarti belum fokus. Oke, bagaimana cara melakukan kalibrasi secara automatic calibration? Nah, kita langsung aja ke sini. Di sini ada gambar barcode gambar barcode. Nah, di sini ada keterangannya muncul barcode detection. Nah, kita klik. Nah, dia akan ngebaca sendiri. Seperti itu. Nah, dia otomatis sudah terkalibrasi seperti itu. Nah, karena secara sistem komputer kameranya itu sudah membaca pola atau garis ini, jadi nggak perlu dilakukan secara manual lagi. Ditanda atau pertandanya itu adalah dengan munculnya kode di sini. Nah, sekarang kita langsung ke kalibrasi manual. Geser ke atas. Ini slide-nya saya geser ya. Pak, satu barnya itu berapa sih nilainya? Kalau kita lihat dari kalibratornya ini, dari ujung ke ujung, itu 10 mm. Nah, artinya dari sini, dari angka 9 yang ini, ke sini, berarti nilainya 1 mm. Nah, kalau dari 0 ke 1 berarti juga sama, 1 mm. Nah, artinya setiap bar atau setiap garis ini, dia memiliki nilai 0,1 mm. Kayak gitu. Oke, langsung aja. Kita buka, di sini bakalan muncul ada Cakrawala 2020. Kalau sebelumnya sudah pernah dikalibrasi ya. Kebetulan di kalibrasi pertama saya kasih nama Cakrawala 2020. Katakanlah saya belum pernah melakukan kalibrasi, jadi saya akan bikin new calibration profile. Nah, mau kasih nama apa nih? Misalnya kita kasih nama Indoprima Gemilang IPG 2020. Nah, ini sebenarnya video ini tuh atas requestnya Pak Veski. Halo Pak Veski. Nah, Pak Veski dari Indoprima Gemilang, dia request minta dibuatkan video tutorial kalibrasi. Makanya saya kasih nama profilnya IPG 2020. Continue calibration setelah itu. Nah, setelah itu di sini muncul kotak dialog new profile. Nah, terus ada keterangan di sini put the calibration target under focus. Nah, letakkan calibration targetnya di keadaan fokus, difokusin dulu. Nah, untuk menggunakan calibration target tipe CS40, silahkan cari appropriate size of calibration target until detection window is displayed. Nah, jadi kalau udah ketemu targetnya, kalian klik freeze, kunci. Nah, enter the magnification rate, langkah selanjutnya. Karena
ini keren mikroskopnya, dia otomatis ngisi nih nilai perbesarannya. Cek di sini 52,8. Nah, dia juga otomatis muncul di sini keisi sendiri. Jadi kalian enter aja kalau udah. Nah, lanjut kalian poin keempat, adjust the two endpoint of measuring line to a known distance on calibration sample. Nah, ini kita geser ya. Poin keempat itu adalah titik awal dan titik akhir. Titik awal dan titik akhir ini kamu letakkan di tempat yang ingin kamu ukur. Misalnya sepanjang inilah ya. Kalau udah pas di garisnya, dilepasin aja. Kayak gitu. Setelah isi dulu. Tadi kan 10 mm. Kalau full. Kalau di angka 5 berarti 5 mm ya. Satuannya udah pas ya, milimeter. Nah, kalau udah enter. Nah, kalian udah selesai kalibrasi. Nah, nanti bakalan muncul di sini tulisan calibration on this magnification is complete. Kalibrasi pada perbesaran 52,8 complete. Nah, ini kan mikroskopnya yang portable nih. Cuma ada satu, maksudnya perbesarannya itu. Bagaimana dengan mikroskop yang punya beberapa lensa? Misalnya ada lensa objektifnya, ada yang 4 kali, ada yang 10 kali, ada yang 40 kali, dan yang 100 kali. Ternyata kalian harus melakukan kalibrasi itu per lensa ya, per perbesaran. Jadi kalian lakukan di yang 4 dulu, kemudian yang di perbesaran 40 kali ya. Setelah itu kalian lakukan perbesaran di perbesaran 100 kali, sampai yang terakhir di perbesaran yang 1000 kali. Jadi masing-masing lensa proses kalibrasi. Jadi kalau ternyata ada lebih dari satu perbesaran yang mau dikalibrasi, kalian bisa lanjut ke continue with another magnification. Nah, kita coba di perbesaran yang berikutnya ya. Perbesaran yang lebih tinggi. Kalau udah fokus, di stop. Nah, ini dia. Oh, sorry, belum fokus. Oke. Di perbesaran 226 kali. Nah, ini garis putih ini sekali lagi dia salah satu indikator sudah cukup fokus atau belum. Ini udah lumayan fokusnya, walaupun masih agak kurang ya. Tapi ini karena di perbesaran tinggi biasanya sensitif sekali. Geser sedikit saja langsung jauh sekali berubahnya. Jadi kita coba ya, lebih fokus lagi ya. Semoga nggak lari-lari. Nah, dia geser kan. Oke, karena ini buat pembelajaran kita nggak apa-apa lah ya, nggak terlalu fokus ya. Tapi ini lumayan dapat lah, lumayan dapat. Yang bagus itu fokusnya itu kayak nggak ngeblur gitu. Jadi ini indikatornya pun dia harus sampai sini nih kurang lebih. Oke, kita lanjut aja. Kita tarik garis lagi kayak tadi. Kita klik freeze. Nah, kunci target. Terus kita ambil ini. Oke, di sini yang terpenting pada perhatikan, di sini penting banget pada saat kalian melakukan kalibrasi di perbesaran yang tinggi. Garis yang tadi cuma kelihatan kecil pada saat kalibrasi di perbesaran rendah, sekarang jadi tebal. Nah, di sini dibutuhkan ketelitian. Batas titik poin awal kalian mulai itu kalian harus perhatiin. Jadi harus sama. Kalau kalian menggunakan sisi kiri pada saat kalian memulai kalibrasi, maka endnya poin itu, poin akhirnya kalian melakukan pengukuran itu juga harus di sisi kiri. Nah, contohnya ini. Nah, ini belum terlalu lurus, saya luruskan ya. Nah, ini lumayan lah. Jadi perhatikan garis ungu ini ya. Saya mulai di sebelah kiri, maka di garis yang ingin saya berhenti juga ada di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan nggak boleh karena beda ya. Nanti hasilnya nggak valid. Setelah itu kan ini otomatis ya. 226.9 ini otomatis. Nah, kita enter kalau sudah. Terus kita masukin nilai yang kita sudah letakkan tadi sesuai keinginan kita. Setiap satu bar 0,1 mili, berarti ini 0,5. Kita masukin 0,5 mili, 0,5, satuannya milimeter. Kalau udah enter, oke. Nanti muncul keterangan calibration on this magnification is complete, kayak gitu.
Jika udah nggak ada yang mau dikalibrasi lagi, kita klik finish. Begitu juga untuk perbesaran yang berikutnya di 400 kali dan 1000 kali. Klik finish kayak gitu. Nanti di sini akan muncul IPG 2020, artinya sudah dikalibrasi ya. Nah, bisa juga kita cek di hasil kalibrasinya itu. Nah, ada Cakrawala 2020, IPG 2020. Jadi kalian bisa pakai yang mana yang pernah atau kalian yakini benar gitu lah. Tapi yang jelas kalau di perbesaran 4 kali, objektif mikroskop yang cahaya ya, ada kompon gitu, ada objektif 4, objektif 10, dan objektif 40 sampai objektif 100. Nah, itu nanti kalian pada saat menggunakan objektif 4, kalian pilih di sininya objektif 4. Nah, oke. Misalnya aku kasih simulasi satu lagi lah ya. Satu lagi misalnya gini. Aku kalibrasi lagi ya. Kalibrasi new calibration profile. Misalnya 40 kali. Aku kasih nama 40 kali. Untuk lensa objektif yang 40. Nah, atau 400 kali lah, karena lensa okulernya, katakanlah kita pakai lensa okulernya 10 kali. Jadi ini kalibrasi khusus untuk pengamatan pada perbesaran 400 kali. Kita klik freeze, terus kita masukin nilai pengukuran. Nah, katakan kita tadi kalau 0,5, sekarang kita jangan 0,5 lagi ya. Ini contoh aja nih, contoh. Nah, kita pakai 1 sekarang. Kita masukin nilainya 1 milimeter. Kalau udah enter. Nah, calibration on this magnification is complete, finish. Nah, seperti yang saya tadi bilang, ketika kita mengamat menggunakan mikroskop kompon, nah, kita pilih 400 kali pada saat kita menggunakan perbesaran 400 kali. Kalau kita pas menggunakan perbesaran 1000 kali, ya udah kita juga pilih 1000 kali gitu. Kan kita pernah buat 1000, 40, 100, 1000. Nah, jadi sesuaikan dengan nilai magnification atau perbesaran yang sedang kalian gunakan. Itu aja sih. Oke, saya rasa penjelasan dari saya cukup panjang lebar. Semoga mudah dimengerti dan bisa kalian pahami tentang cara kalibrasi. Mungkin masih banyak yang kurang-kurang atau sulit dimengerti juga. Penyampaian dari saya nanti bisa chatting saja, tanya di komentar juga kayak gitu. Sekian dari kami, sudah sampai di sini dulu. Terima kasih. Sekian teman-teman yang berada di rumah, di kantor, ataupun di sekolah. Video tutorial kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Komen di bawah video ini, kalian minta tutorial apa lagi? Siapa tahu dari kami bisa memenuhi permintaan-permintaan dari teman-teman sekalian. Sekian dari kami, salam mikroskopi, tetap semangat.